2 Petrus pasal yang ketiga, kita akan membaca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Dan tema saya hari ini kita ambil dari ayat yang ke-18, yaitu bertumbuhlah dalam kasih karunia atau bertumbuh dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kembali bersyukur Bapa untuk pagi ini. Dan kembali bersyukur kami boleh diberikan satu anugerah untuk bersama-sama beribadah di hadapan Engkau. Dan bersyukur juga ya Bapa, karena ada firman yang boleh senantiasa menopang kehidupan kami dan boleh menuntun hidup kami. Tolong sertai kami sekali lagi Bapa pada pagi hari ini. Nyatakan kebenaran-Mu, berikan pengertian bagi pikiran dan hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Bentuk kami seturut dengan firman-Mu. Jadikan kami seperti apa yang Engkau kehendaki untuk kami jadi. Dan bentuk kami dalam hal-hal yang belum kami terbentuk seperti apa yang Tuhan kehendaki juga. Kami mohon di dalam kasih-Mu, Kau boleh sertai hamba-Mu juga ya Bapa, dan guru-guru sekolah minggu yang nanti akan mengajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, surat 2 Petrus ini adalah satu surat yang Petrus katakan berkaitan dengan untuk mengingatkan kita kembali akan hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan atau diketahui oleh jemaat yang Petrus tujukan suratnya. Kalau Bapak Ibu mau tanya dari mana pengertian ini didapat, kita bisa buka dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-12. Kalau di dalam pasal 1 ayat yang pertama dari 2 Petrus, mungkin kita akan berkata ini adalah esensi daripada kitab ini. Seperti halnya di dalam surat Galatia, Paulus berkata misalnya, saya tujukan surat ini dari seorang Paulus demi untuk memperbaiki Injil yang menyimpang di dalam surat Galatia. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam surat 2 Petrus pasal 1, maka esensi daripada surat ini ada di dalam ayat yang ke-12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi di dalam surat ini Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Pada orang-orang yang menantikan Kristus dalam kehidupannya. Atau kita bisa katakan pada orang-orang yang memiliki iman yang sejati di dalam Kristus. Tetapi pada waktu kita melihat dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya, Petrus merasa masih ada hal-hal yang perlu diberikan atau disampaikan dan diajarkan kepada orang-orang Kristen ini. Yaitu mengenai hal apa? Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 14 sampai ayat 18, ada beberapa poin yang mungkin kalau kita simpulkan dari keseluruhan surat Paulus menjadi esensinya seperti itu. Ada 4 poin yang kita bisa lihat di sini.
Pertama adalah setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pengertian yang kita dapat dari ayat yang ke-14 dalam pasal yang ketiga. Lalu yang kedua adalah setiap orang percaya harus menaruh dalam pikiran mereka yang berkaitan dengan pengertian firman dan juga keselamatan. Ini saudara bisa dapatkan dari ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-17 kita juga mendapatkan satu peringatan dari Petrus, yaitu kita harus senantiasa waspada atau berjaga-jaga. Dan yang terakhir di ayat 18, kita adalah orang-orang yang harus bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi kalau Bapak Ibu mau menanyakan apa yang menjadi hal yang kita perlu perhatikan atau yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan 4 hal ini ya. Nah yang pertama, saya mau ajak kita melihat di dalam ayat 14. Petrus berkata bahwa sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, pada waktu kita membaca bagian ini, maka kita mungkin akan bertanya, apa yang mendorong kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita? Kenapa ini menjadi satu pertanyaan yang tadi saya ajukan? Karena ayat 14 itu dimulai dengan satu kata, yaitu sebab itu. Sebab apa kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mempertahankan atau berusaha di dalam kehidupan kita agar tidak bercacat dan tidak bernoda tersebut. Saudara kalau membaca ini maka saudara bisa bandingkan dengan ayat 11. Di situ dikatakan jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tapi saya memberikan satu petunjuk dari ayat. Maksudnya adalah seperti ini. Di dalam zaman Petrus ini dan ketika Petrus menulisi kepada jemaat yang ada di dalam surat 2 Petrus ini, di tengah-tengah mereka muncul guru-guru palsu yang mengajarkan kepada mereka atau mencemooh atau ada orang-orang yang tidak percaya atau mungkin ada orang-orang yang katanya beriman kepada Kristus juga, tetapi mereka mencemooh pengajaran dari para rasul, yaitu berkenaan dengan hari Tuhan, hari kedatangan dari Yesus Kristus. Dan di dalam pengajaran mereka atau cemooh yang mereka berikan, mereka berkata seperti ini, coba lihat, orang Kristen, rasul-rasulmu mengajarkan Yesus akan datang kembali. Dia akan segera datang. Mungkin kalau kita kutip dari perkataan Yesus sendiri, pada waktu dia mau naik ke sorga, Yesus juga berkata bahwa dia akan segera datang seperti itu. Tetapi ketika mereka menanti, mungkin masa sudah 100 tahun hampir atau paling tidak mungkin 70-an tahun berlalu seperti itu. Yesus tidak kunjung datang di tengah-tengah mereka. Maka di situ mereka mulai mencemooh dan berkata, mungkin Tuhan sudah lupa bahwa dia berjanji kepada umatnya bahwa dia akan segera datang. Buktinya apa dia akan segera datang? Gak ada. Hari tetap berlalu seperti itu. Matahari tetap terbit di timur, terbenam di barat. Bahkan mungkin kalau kita tarik kepada zaman kita yang 2000 tahun kemudian, kita bisa berkata di mana janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kita sudah menanti begitu lama, tetapi Yesus tidak kunjung datang. Dan ini yang menjadi satu masalah yang ada di tengah-tengah orang Kristen pada waktu itu. Dan pada waktu Petrus melihat kondisi ini, maka memang dia memberikan satu petunjuk kepada orang-orang Kristen di sana. Jangan lupa, 1000 tahun bagi Tuhan itu sama dengan satu hari. Satu hari itu sama seperti 1000 tahun bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu membahas bagian ini, menarik sekali ada teolog yang berkata, sebenarnya Tuhan sudah pergi lama tidak? Atau terlalu lama tidak? Sehingga dia melupakan hari kedatangannya itu. Mungkin bagi manusia, kepergian dia sudah sangat lama sekali. Di zaman kita sudah menanti selama 2000 tahun. Tetapi Yesus belum hadir. Kapan dia akan hadir kembali seperti itu? Apakah dia sudah lupa janjinya? Tapi teolog ini berkata,
Ingat tidak kalimat 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 hari sama seperti 1000 tahun. Artinya apa? Bagi kita mungkin 2000 tahun berlalu. Tapi bagi Tuhan baru berapa hari? Baru 2 hari Tuhan meninggalkan kita. Jadi ketika Tuhan berkata Tuhan akan segera datang. Ketika rasul-rasul berkata Tuhan akan segera datang. Itu bukan sesuatu janji yang bohong. Karena bagi Tuhan baru berlalu 2 hari. Walaupun kita berlalu 2000 tahun di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kondisi seperti ini, maka Petrus melihat bahwa orang-orang Kristen yang ada di sana itu tetap sepertinya memiliki iman kepada Tuhan. Mereka tetap ingin maju dan menantikan hari kedatangan itu. Makanya di dalam ayat 12 dikatakan seperti ini. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena menyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Baru ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya tidak kedapatan bercacat dan tak bertodah di hadapannya. Jadi pada waktu kita berusaha menantikan Tuhan, tidak menengok ke belakang, kita terus maju di dalam iman kepada Tuhan atau di dalam Tuhan itu. Petrus menekankan kita pada satu hal, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Maksudnya apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau khususnya di dalam hal kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bernoda ini. Artinya adalah setiap orang Kristen di masa penantian dari kedatangan Yesus yang kedua harus memiliki usaha untuk mendesak diri kita untuk terus maju di dalam kehidupan Kristen. Atau kita adalah orang Kristen yang sejati, kita harus atau kita adalah orang-orang yang diberikan hak istimewa oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mencari, memperdalam iman kita dan mempertumbuhkan iman kita. Atau kita mengalami progres sebagai orang Kristen di dalam hidup kita. Itu bukan sesuatu pilihan, tetapi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hak istimewa yang Tuhan berikan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada diri kita. Jadi arti kata yang lain adalah pada waktu kita menantikan Tuhan, kita harus berjuang. Untuk apa? Untuk hidup kudus. Kita harus berjuang di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi pada waktu kita berbicara mengenai hal ini, mungkin kita akan berpikir seperti ini. Oh, kalau kita nggak ada masalah, itu adalah hal yang oke lah kita perjuangkan. Tetapi kalau kita ada di dalam satu pergumulan yang sering kali kita temukan di dalam jemaat Tuhan, menjaga komitmen untuk ikut dengan Tuhan, tetap melayani Tuhan, menjaga kesetiaan di hadapan Tuhan, kadang-kadang benar-benar bisa memberikan satu perasaan yang patah. Kita merasa capek, kita merasa lelah di dalam memperjuangkan hal itu. Apalagi kalau kita berjalan untuk mengikut Tuhan, jatuh bangun terus di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Orang-orang Kristen sejati bisa merasa ini adalah hal yang terlalu berat sekali. Lalu kita datang ke gereja. Lalu kita berhadapan dengan orang Kristen yang ada di dalam gereja. Yang berkata kepada diri kita, kamu harus berjuang, kamu harus menyangkal diri. Engkau harus tidak mengikuti kedaginganmu. Jangan biarkan dirimu jatuh dalam dosa. Kok seperti itu sebentar-sebentar kalah, atau ada masalah di dalam hidupmu. Keluar dong dari masalahmu seperti itu. Saya yakin itu akan menjadi satu nasihat yang sangat melemahkan diri kita dan semangat kita di dalam mengikut Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang yang dia sharing seperti ini. Kami dulu ketika kami ada di dalam kondisi yang baik secara ekonomi, maka pendeta, pengurus gereja, kelompok sel selalu datang ke tempat kami untuk bersekutu bersama.
pokoknya sering sekali berkumpul di tempat kami. Tapi suatu hari ketika kami mengalami satu masalah dalam kehidupan kami secara ekonomi, sehingga kami mengalami kesulitan, kami harus kontrak rumah yang lebih kecil seperti itu. Maka mulai dari hari itu ketika kami sharingkan kesulitan kami kepada saudara-saudara seiman yang ada, mereka tidak pernah muncul lagi di rumah kami. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak pernah pergi ke gereja lagi dan pasangannya yang satu pergi meninggalkan iman Kristen. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kadangkala ketika kita mengikut Tuhan, kita merasa ikut Tuhan adalah sesuatu yang mungkin perlu perjuangan. Dan pasti saya percaya kita sebagai orang reform berkata itu perlu perjuangan di dalam mengikut Tuhan. Tetapi kita juga perlu melihat dari sisi lain. Ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang saya temukan di dalam jemaat. Ketika dia mengikut Tuhan, dia tahu saya harus ikut Tuhan. Saya harus setia, saya harus taat kepada Tuhan. Tetapi saya ada dalam masalah. Dan ketika saya ada dalam masalah, saya mengalami kesulitan untuk tetap berjuang mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya ketika kita dorong dia dan desak dia, yang terjadi bukan hal yang baik, melainkan hal yang buruk. Dia merasa kita tidak mengerti dia merasa kita hanya taunya menuntut dan menuntut untuk kita hidup di dalam satu ketaatan kepada Tuhan, menyangkal diri, berkorban, mikul salib seperti itu. Tapi kita tidak mengerti kesulitan yang mereka alami dalam hidup mereka. Itu sebenarnya pada waktu kita berbicara mengenai mengikut Tuhan sebagai orang Kristen yang sejati. Ini adalah sesuatu yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Ada satu catatan yang kita perlu perhatikan. Dan catatan ini berbicara mengenai ini bukan sesuatu tuntutan yang bersifat tindakan luar. Ini bukan satu tuntutan yang berdasarkan tindakan moral yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini bukan sebagai sesuatu usaha dari kekuatan kita sendiri untuk mau mentaati Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga pernah sharing, ini agak mungkin melenceng sedikit walaupun di dalamnya ada sedikit kemiripan. Satu hari saya berbicara mengenai buah roh. Lalu ada yang mengatakan seperti ini, Pak, sebenarnya buah roh itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh budaya. Maksudnya apa dihasilkan oleh budaya? Maksudnya kayak gini, kalau kita itu dilahirkan dalam keluarga Kristen, kita dari kecil diajar kesabaran, kita dari kecil diajarkan tentang kasih. Kita dari kecil diajarkan harus merasa atau berkemurahan atau berkebaikan di dalam kehidupan kita. Maka itu akan menjadi satu kebiasaan yang kita hidupi dalam diri kita. Itu menjadi satu budaya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan hal ini juga adalah sesuatu yang terjadi di dalam dunia, di dalam kehidupan orang-orang bukan Kristen. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah kalau mereka juga dididik di dalam suatu kehidupan yang sabar, misalnya yang harus berdamai dengan orang lain, yang mengasihi orang lain, maka mereka juga bisa menghidupi buah roh seperti itu. Dia berkata iya. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu saya bicara buah roh bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh manusia melalui perjuangan dari diri dia sendiri. Kalau dia berjuang untuk menghasilkan buah roh, itu seperti sebuah pohon yang mati, pohon Natal misalnya. Lalu kita taruh buah-buah di pohon Natal itu. Kelihatannya indah, tetapi kalau Bapak Ibu gantung buah yang betul-betul buah, maka buah itu akan membusuk dan mati juga. Gak ada satu kehidupan di situ, gak ada daya tahan di situ. Dan gak mungkin bisa berbuah lebih banyak atau lebih berkualitas di dalam kehidupan pohon itu atau orang tersebut. Tetapi kalau buah roh itu bersumber dari Roh Kudus, yang berarti bahwa pohon itu bukan pohon mati, tetapi pohon yang hidup, yang berakar, yang mendapatkan nutrisinya dari tanah, lalu kemudian disalurkan ke cabang, ke daun, dan suatu hari menghasilkan buah. Maka buah itu adalah buah yang akan terus, atau pohon itu akan terus menghasilkan buah di musimnya. Dan ini adalah ilustrasi dari seorang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya.
Ketika dia percaya kepada Kristus, dia memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bekerja dalam dirinya untuk menghasilkan buah roh itu atau buah roh itu di dalam kehidupannya. Dan buah ini tidak mungkin bisa kalah oleh keadaan. Buah ini akan terus ada di dalam kehidupan dari orang percaya. Dan buah ini pasti akan tumbuh dan keluar dari kehidupan orang percaya. Maksudnya adalah pada waktu kita bicara berusahalah sungguh-sungguh. Tadi saya bicara dari buah roh. Tapi kalau dalam bagian ini kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita harus perhatikan satu hal. Ini bukan sesuatu yang kita bisa usahakan dari kemampuan daging kita. Agama mungkin berusahakan hal ini. Mereka berjuang untuk hidup di dalam kesalehan. Tetapi setiap orang yang berjuang hidup dalam kesalehan, suatu hari pasti gagal, suatu hari pasti frustasi kalau dia menggunakan standar firman yang benar dalam hidup dia. Bukan standar diri dia untuk menilai diri dia benar dan lebih baik daripada orang lain. Nah, hal ini bukan hanya dicatatkan oleh Paulus di dalam surat Galatia saja. Tetapi saudara bisa lihat di dalam prinsip dari Filipi pasal 2. Ini satu ayat yang saya kira orang reform seringkali kutip. Yaitu dari ayat yang 12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi bagian pertama Paulus berkata, kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar dan senantiasa taat. Tetapi saudara, menariknya di dalam ayat yang ke-13, Paulus kemudian lanjutkan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya apa? Pada waktu kita berjuang untuk taat kepada Tuhan, pada waktu kita mengerjakan pekerjaan kita, orang Kristen dengan orang bukan Kristen punya perbedaan yang besar. Orang bukan Kristen berjuang dengan kekuatannya sendiri, tapi orang Kristen berjuang dengan satu kekuatan, kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita atau di dalam diri kita. Itu membuat pada waktu kita mentaati Tuhan, satu sisi mungkin kita bisa jatuh. Satu sisi mungkin kita bisa merasa, oh saya gagal, saya berdosa. Tetapi di sisi lain dalam hati ada dorongan, kamu harus kembali. Kamu harus setia, kamu harus taat kepada Tuhan. Dan aku sudah memberikan kekuatan itu kepada engkau. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat 2 Petrus juga, pasal 1 ayat yang ketiga. Di dalam hal ini Petrus juga mengungkapkan bagi kita. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di sini ada kalimat yang mengatakan apa? Pada waktu kita percaya kepada Kristus, maka semua orang yang percaya kepada Kristus telah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya adalah setiap orang Kristen gak mungkin berkata saya tidak mampu. Setiap orang Kristen gak mungkin berkata daging lebih kuat daripada roh. Setiap orang Kristen gak mungkin menggunakan kalimat roh memang penurut tetapi daging lemah untuk membela diri kita. Tetapi setiap orang Kristen pasti akan melakukan satu perjuangan untuk bertumbuh di dalam kehidupan Kristen, di dalam kekudusan, dan juga di dalam pengetahuan atau pengenalan Dia
akan Tuhan. Ini prinsip. Dan ketika dia bertumbuh, maka dia akan menjadi kuat. Atau kalau pakai bahasa Yesus Kristus, dia adalah orang Kristen yang sejati. Karena orang Kristen yang sejati adalah orang yang membangun rumah di atas batu karang dan bukan di atas pasir. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hal ini kalau kita mau gambarkan itu seperti seseorang, apalagi di zaman sekarang ya. Kita ingin punya satu kebugaran tubuh. Ternyata saya dapatkan ingin hal-hal yang yang cepat instan itu bukan hanya di dalam hal melakukan apapun ya. Kita kadang-kadang ingin jalur cepat. Kadang-kadang di Reform itu ada satu statement, kalau bisa susah kenapa tidak susah, kayak gitu. Atau kadang-kadang kita punya slogan, kalau bisa cepat kenapa harus susah begitu. Saya kira itu menjadi satu prinsip yang kita seringkali hidupi. Dan bahkan prinsip ini adalah sesuatu yang kita juga terapkan di dalam dunia kesehatan. Beberapa waktu yang lalu di Solo, saya jalan-jalan sama istri setelah kebaktian selesai, ingin pulang ke Jogja, kami mau cari makan siang dulu, kami mampir di satu mall. Lalu di mall itu ada orang yang sedang jual alat. Saya nggak tahu dari antara Bapak Ibu ada yang jadi sales di sini atau enggak. Saya bukan bermaksud untuk ini ya. Tapi Bapak Ibu bisa nilai sendiri lah ya. Lalu ketika itu kami sedang lihat-lihat kayak gitu. Salesnya ngomong, Bapak coba sini duduk sebentar di sini. Coba rasakan fungsi dari alat ini. Saya bilang, alat ini fungsinya apa? Bapak duduk di kursi ini, kaki Bapak taruh di atas alat ini. Nanti saya nyalakan alat ini, nanti sebentar lagi misalnya dalam waktu setengah jam, frekuensi apalah gitu ya. Itu akan masuk ke dalam tubuh atau gelombang itu akan masuk ke dalam tubuh dan salur dari kaki sampai ke atas. Jadi fungsinya untuk apa kalau saya duduk di sini selama 30 menit tanpa gerak? Maka Bapak punya tubuh peredarannya akan menjadi sehat kembali, lancar kembali tubuh Bapak kayak gitu. Jadi maksudnya saya duduk di atas alat ini 30 menit, maka saya bisa menjadi sehat seperti itu. Betul sekali Pak. Dan Bapak boleh lihat, ini ada orang-orang Jogja yang cukup penting di Jogja. Bapak kenal nggak satu persatu? Mereka semua sudah beli alat ini. Lalu ketika kami bicara, saya sama istri saya, akhirnya istri saya juga duduk di sebelah. Ternyata kaki hangat kayak gitu, lama-lama makin hangat. Katanya kalau ada masalah pasti ada nyeri di bagian tersebut kayak gitu. Lalu setelah selesai kami mau pergi, gimana Pak? Jadi nggak beli alat ini? Benar-benar bisa loh Pak. Saya ngomong nanti kami pertimbangkan dulu ya. Oh Pak, kami hari ini terakhir di sini. Ini sales loh Pak. Bapak harus beli, kalau nanti repot. Nggak ada potongan harga lagi seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang jadi saya beli nggak? Lalu saya pernah beli juga, ada satu alat juga saya lihat. Alat itu ada treadmillnya, lalu ada satu ban yang bisa ditaruh di pinggang, lalu digetarkan, lalu goyang-goyanglah kita punya perut kayak gitu. Lalu fungsinya untuk apa? Untuk membuat perut kita menjadi kecil. Jadi berdiri situ digoyang-goyang kayak gitu. Atau ada alat yang goyang-goyang seperti itu. Itu ya mungkin itu masih bisa membantu lah ya. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin punya six pack di perut kita ya. Kalau kita ingin punya otot di lengan kita, kira-kira bisa nggak dengan duduk saja menikmati segala sirkulasi itu, atau menikmat atau memanfaatkan alat itu untuk membuat kita punya tubuh yang berotot? Saya kira enggak. Kita perlu olahraga. Bagaimanapun kita harus melatih otot kita supaya otot kita itu makin menjadi kuat seperti itu.
Nah, menarik sekali adalah pada waktu Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam iman, di dalam kesejatian kita sebagai orang Kristen, maka Alkitab memberikan kita satu petunjuk. Hal itu tidak mungkin kita bisa dapatkan dengan hanya belajar dan mengetahui firman saja. Ini adalah hal yang menjadi mungkin kelemahan dari orang-orang reform sendiri. Karena kita seringkali berpikir kalau pengetahuan akan firman, kelimpahan kita di dalam mengerti doktrin dalam hidup kita, itu sama dengan kedewasaan di dalam iman. Sehingga yang kita perjuangkan itu adalah hanya memperjuangkan untuk mengetahui firman sebanyak mungkin. Jadi kalau ada speak diikuti. Saya bukan ngomong nggak boleh ikuti ya, harus ikuti kayak gitu. Kalau ada PA diikuti, kalau ada pokoknya setiap kesempatan diikuti. Ada pendeta tamu yang menarik yang menjadi satu idola kita, kita pergi cari, dengarkan seperti itu. Lalu ketika kita dengarkan, kita dapat, kita pulang seperti itu, kita merasa saya sudah lebih dewasa. Amin. Puji Tuhan gak ada amin ya. Kalau ada amin saya stres. Ada yang ilustrasikan kayak gini. Bapak Ibu tahu kecebong? Kecebong itu anak kodok. Kira-kira kalau kita lihat kecebong lucu ya. Kepalanya besar, badannya kecil sekali dengan ekor. Tapi kemudian ketika dia bertumbuh makin bertumbuh, badannya juga makin besar. Nanti keluar kaki belakang, kaki belakangnya keluar kaki belakang, keluar kaki depan seperti itu. Sehingga bentuknya lebih proporsional. Jadi kodok seperti itu. Tapi waktu kita lihat kecebong, mungkin kita akan ngomong, iya ini wajar. Ini sesuatu yang memang harus melalui proses itu. Dari seekor seperti ikan yang hidup di dalam air, punya insang. Insang ada nggak kecebong? Nggak ada ya, dia bernafas ya. Kodok nggak punya insang. Tapi kepalanya besar, itu adalah hal yang wajar. Tapi saudara coba bayangin, manusia yang lahir dengan kepala besar. Hidrosefalus ya. Wajar nggak? Lucu nggak? Saya kira itu bukan hal yang lucu atau wajar. Tetapi itu adalah tanda kecacatan. Nah, pengkhotbah ini berkata seperti ini. Kalau kita adalah orang yang tidak mengusahakan kehidupan kita di dalam kehidupan yang tidak bercacat, yang tidak berdosa. Atau mungkin saya kaitkan sedikit di dalam ayat 18. Kalau kita tidak mengusahakan satu kehidupan yang bertumbuh di dalam anugerah, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kepalanya besar. Yang aneh itu. Atau istilah lainnya yang sombong itu. Lalu bagaimana kepala itu bisa seimbang dengan pertumbuhan badan tubuh kita? Maka Alkitab berkata caranya adalah melalui usaha yang kita lakukan kalau di dalam Petrus ini. Tetapi juga caranya adalah dengan cara bertumbuh di dalam kasih karunia. Atau istilah yang lainnya adalah kita selalu senantiasa melihat kepada salib Kristus. Kita selalu melihat kepada anugerah Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi untuk bisa selalu melihat kepada salib Kristus dan anugerah Kristus, Alkitab juga berkata kita perlu yang namanya pencobaan atau ujian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang ini bukan hal yang gampang ya. Tetapi saya kira kita perlu memahami prinsip ini. Pada waktu kita menghadapi ujian atau pencobaan, kenapa baik Yakobus ataupun Paulus berkata bahwa orang Kristen itu ketika menghadapi pencobaan itu bukan sesuatu yang mungkin. Tetapi itu adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh orang Kristen. Ada teolog yang berkata sebabnya adalah
Karena pada waktu kita mengalami ujian atau pencobaan dalam hidup kita, Tuhan menggunakan ujian atau pencobaan itu untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Itu poin yang pertama. Contohnya kayak gini. Bapak Ibu kalau di dalam kondisi yang tenang, misalnya bapak-bapak kerja keluar, pulang ke rumah kayak gitu. Di rumah sudah tersedia makanan, misalnya sudah tersedia minuman, rumah rapi semua. Hati tenang enggak? Saya kira tenang kan. Apakah itu berarti kita adalah orang yang sabar? Satu hari kita sudah lelah sekali di tempat kerja. Ada persoalan di dalam pekerjaan kita. Kita nggak bisa selesaikan hari itu. Dan ada tuntutan yang dari dunia tempat kerjaan yang kita harus selesaikan. Kalau enggak ada konsekuensi seperti itu. Lalu kita pulang ke rumah. Ternyata rumah berantakan, anak ribut, berantem, istri belum siapkan makanan atau tersedia. Kita sudah kelaparan seperti itu. Kita marah misalnya. Mohon tanya, kenapa kita marah? Saya perlu tanya suami-suami. Tadi ada Pak Jeffrey, masih ada nggak? Oh ada di atas. Pak Jeffrey kenapa marah? Marah nggak? Begitu dilihat langsung nggak berani jawab. Marah nggak? Di sini ada Pak Alvin atau Pak Andi? Ada ya? Oh Pak Andi. Sudah nikah Pak? Oh. Marah nggak Pak? Oh. Istrinya ada di sini Pak? Oh. Oke saya mau tanya, kenapa marah? Nggak sabar? Atau rumahnya yang berantakan? Ah, dia lebih ngerti. Ada orang yang tapi misalnya kayak gini ya, itu rumah ya. Tanya, pernah berantem sama istri nggak Pak? Oke. Kenapa berantem Pak? Yang umum aja, nggak usah yang ini. Karena apa? Merasa lebih benar. Jadi istri yang salah. Itu yang membuat kita nggak sabaran sama dia kan. Jadi maksud saya ngomong kayak gini adalah bukan untuk mengungkit masalah Pak Andi ya. Tetapi kita sering kali berpikir kalau keadaan itu yang membentuk kita. Keadaan itu yang membuat kita menjadi orang yang berbeda dari kita yang sebelumnya. Sehingga kita ngomong, saya enggak seperti ini. Saya orangnya pengasih. Saya adalah orang yang sabar. Saya adalah orang yang tenang. Tapi ketika keadaan menekan saya sudah enggak tahan lagi. Saya akhirnya meledak seperti itu di dalam kemarahan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan seperti itu enggak? Jawabnya tidak. Alkitab mengajarkan keadaan justru menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memberitahu kita kalau kita adalah orang pemarah dan tidak punya penguasaan diri. Bukan karena keadaan yang membuat kita marah, padahal kita tidak marah, tetapi karena kita adalah pemarah cuma kita belum tahu saja. Karena kita tidak punya penguasaan diri, tapi karena kita belum tahu saja maka kita sepertinya punya penguasaan diri. Tapi keadaan ketika membuat kita ada di dalam kondisi yang menuntut penguasaan diri dan mungkin kesabaran, kita ternyata tidak punya hal itu. Itu sebabnya tadi dikatakan pada waktu kita mengalami ujian atau pencobaan, maka tujuannya adalah untuk memunculkan atau memberitahu kita sendiri atau supaya kita ngaca kalau kita memang seperti ini. Jadi itu supaya pada waktu kita mengalami hal-hal yang di luar daripada keinginan kita atau di luar dari kontrol kita,
mungkin hal pertama yang kita perlu salahkan bukan pasangan kita, bukan lingkungan kita, bukan anak kita, bukan hal-hal yang lain, tapi diri kita sendiri. Yang kedua adalah untuk bisa menguasai diri, untuk bisa bertumbuh di dalam anugerah dan bertumbuh di dalam satu keadaan yang tidak bercacat dan berdosa, kita perlu apa? Kita perlu melihat kepada salib. Setiap kali Bapak Ibu mengalami masalah, Bapak Ibu berjuang sendiri, itu hanya mau menunjukkan kita tidak bergantung kepada Tuhan dan kita tidak melihat kemuliaan salib dalam kehidupan kita. Karena untuk kita bisa berproses, itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang kita bisa usahakan dari kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya pada waktu kita berbicara bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam anugerah atau bertumbuh di dalam kasih karunia atau bertumbuh di dalam suatu kehidupan yang tidak bercacat atau tidak bernoda. Maka kita satu sisi harus berusaha sungguh-sungguh, tetapi di sini Petrus mau mengajak kita masuk ke dalam ayat 15. Kita harus melihat kepada kebenaran firman dan juga kita harus melihat kepada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 15 kembali ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih yang telah menulis kepada menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Di situ bicara apa? Kita harus melihat kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Ada unsur keselamatan di situ yang kita harus perhatikan, tetapi juga ada kebenaran firman yang dikatakan dalam bentuk apa yang dikatakan Paulus kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan Tuhan kepada dirinya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, artinya adalah pada waktu kita ingin bertumbuh di dalam satu kebenaran atau di dalam satu kesucian hidup ini, maka kita harus mengerti kalau itu adalah hal yang Tuhan kerjakan dari dalam. Maka untuk bisa bertumbuh, kita tidak boleh jauh-jauh dari sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bertumbuh dalam kebenaran. Dan untuk bisa mengerti kebutuhan itu, kita harus mengerti bahwa kita adalah orang yang membutuhkan itu. Nah, bicara membutuhkan itu tentunya pertama kasih karunia yang kita perlukan, tetapi yang kedua adalah ada standar firman yang kita butuhkan untuk menyatakan hal itu dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita mengerti firman sesuai dengan standar Tuhan, kita sadar kita adalah orang berdosa dan itu membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memandang kepada salib Kristus untuk pertolongan kita. Kalau Bapak Ibu bingung maksud saya itu seperti apa? Kembali ke Filipi pasal 2 ya, ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan kita harus berjuang. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan akan mengerjakan di dalam hati kita juga segala sesuatu untuk kekudusan kita atau pekerjaan keselamatan yang kita kerjakan. Jadi kalau kita ingin hidup dalam kehidupan yang tak bercacat, berusaha dengan sesungguhnya, tanpa menyerah seperti itu, kita harus sadar itu semua bukan kekuatan sendiri. Itu butuh sesuatu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau itu butuh pekerjaan Tuhan, kita perlu apa? Kita nggak bisa perjuangkan, itu anugerah. Kalau itu adalah anugerah, kita perlu apa? Ya kita perlu segala sesuatu yang membuat kita bisa bertumbuh di dalam anugerah. Lalu untuk kita bisa bertumbuh di dalam anugerah, kita perlu apa? Hal yang utama adalah firman. Jadi itu sebenarnya di dalam GRI, kenapa kita sangat mementingkan firman? Karena ini adalah sarana anugerah untuk kita bertumbuh di dalam kebenaran. Atau di dalam pengudusan dalam hidup kita. Kemarin di dalam pembinaan pemuda, saya ajak para pemuda itu mengutip dari Hosea 4 ayat yang ke-6. Di dalam Hosea 4 ayat ke-6, di situ dikatakan apa yang menjadi masalah orang Israel itu dihukum oleh Tuhan. Maka atau apa yang membuat orang Israel itu akhirnya dibuang oleh Tuhan. Maka mungkin kita akan berkata, karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Karena mereka mungkin
melakukan dosa dalam hidup mereka. Atau mungkin kita akan katakan karena mereka kurang dewasa dalam iman kepada Tuhan. Ya, semua itu ada unsurnya di situ ya. Tetapi menariknya di dalam Hosea 4 ayat 6 itu dikatakan bahwa penyebab utama mereka dibuang oleh Tuhan karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara boleh buka kalau mau di dalam Hosea pasal 6, 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama bagian pertama ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi apa yang menyebabkan kebinasaan? Pengetahuan kita akan Allah yang salah. Itu yang membuat Tuhan menghukum diri kita. Nah ini sangat kontra sekali dengan konsep dari orang-orang Kristen umumnya hari ini. Kalau tadi saya bicara tentang perbuatan dosa, mungkin kita akan bicara perbuatan dosa. Lalu kalau kita bicara tentang kedewasaan iman, itu bicara mengenai pengetahuan akan firman Tuhan. Kayaknya nggak semua orang Kristen itu setuju di dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang penting itu perbuatan. Pengetahuan itu nggak utama. Perbuatan itu yang penting. Ada yang mengatakan lagi misalnya, oh yang penting itu adalah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Emosi itu yang menjadi hal utama di dalam kita mengukur iman kita dan kesejatian kita di hadapan Tuhan. Saya cukup shock waktu dengar ada yang mengatakan seperti ini. Di gereja tertentu, kalau mereka lagi persiapan doa, persiapan praibadah, ada orang yang belum berbicara bahasa roh, maka dia tidak boleh melayani hari itu. Atau mengalami pengalaman spiritual, supranatural dalam hidupnya, baru dia adalah orang yang dewasa dan layak melayani. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kembali ke dalam Hosea 4 ayat 6, apa yang menjadi penyebab orang itu dihukum oleh Tuhan? Bukan karena dia nggak merasakan kehadiran Tuhan. Bukan karena dia tidak memiliki hal supranatural dalam hidup dia. Bukan karena dia tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi yang utama adalah karena dia tidak mengenal Allahnya secara benar. Itu yang mendasari dia kemudian dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya pada waktu kita berbicara mengenai ayat 15 ini. Untuk kita bisa tetap hidup di dalam kekristenan yang sejati. Apa yang utama? Yang utama itu adalah kita mengenal Allah. Tapi untuk mengenal Allah kita perlu mengerti firman Tuhan. Dan saya bisa ambil contoh akan hal ini dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar argumentasi ini ya. Tapi saya akan sampaikan ini kembali ya. Pada waktu Bapak Ibu melihat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada hari kebangkitannya kayak gitu. Alkitab kan mencatat ada satu hal yang aneh. Murid-murid tidak mengenali siapa yang berdiri di hadapan dia. Ada yang jalan ke Emmaus lalu bicara-bicara sampai masuk ke rumah ketika Yesus pecahkan roti di depan mereka baru mereka sadar ini Yesus yang berdiri di hadapan mereka lalu mereka balik lagi ke Bethlehem atau ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya simpel enggak Yesus mau menyatakan diri? Misalnya dia muncul di tengah-tengah kita. Waktu kita bicara sama Yesus, kita tanya, kamu siapa? Hal yang paling gampang Yesus katakan kepada kita untuk mengatakan kalau dia Yesus bagaimana? Saya adalah Yesus kan? Selesai kan? Kalau murid yang berjalan ke Emmaus, begitu bertemu dengan Yesus di jalan, perlu nggak berjalan sampai ke Emmaus? Membuat murid itu kembali lagi ke Yerusalem. Atau cukup ngomong di tengah jalan, saya Yesus loh. Lalu selesai untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi Yesus gak lakukan itu. Menariknya adalah sepanjang jalan itu, Yesus membuktikan kalau Mesias itu harus menderita, harus mati, harus bangkit dari seluruh kitab perjanjian lama. Jadi kenapa saya bicara seperti ini?
Saya mau mengatakan untuk kita bisa tetap menjaga iman kita yang sejati, kita perlu mengerti firman. Tetapi pada waktu kita mengerti firman, kita tidak boleh mengerti firman itu dari bagian-bagian tertentu, tapi kita harus mengerti keseluruhan dari firman Tuhan. Nah, dalam hal ini saya mau kutip ada satu pengkhotbah yang berkata seperti ini. Saya kira pada waktu kita dengar khotbah, semua orang Kristen akan memperhatikan apa yang dikhotbahkan kan. Tapi menariknya dia ngomong kayak gini. Yang penting itu bukan mendengar si pengkhotbah itu bicara. Lalu pada waktu dia bicaranya saya tanya, kalau gitu apa yang harus diperhatikan? Lalu dia lanjutkan, yang penting adalah memperhatikan bagaimana pengkhotbah itu membahas Alkitab. Bagaimana pengkhotbah itu membedah Alkitab. Itu yang lebih penting. Saya pikir benar juga ya. Karena pada waktu kita mendengar pendeta berkhotbah kayak gitu, maka apa yang disampaikan mungkin hanya bisa dalam bentuk pikiran dia. Apa yang disampaikan bisa berupa apa yang dia sukai dari firman Tuhan. Apa yang dia perhatikan, apa yang difokuskan. Tetapi dia mengabaikan hal-hal lain yang dicatat oleh kitab suci yang juga harusnya diajarkan. Dan kalau dia mengabaikan hal itu, apa dampaknya? Dampaknya adalah kita akan memiliki pengenalan akan Allah yang bukan hanya kurang sempurna, tetapi juga mungkin salah. Sebagian besar salah. Itu sebabnya pengkhotbah ini berkata, kita harus seperti jemaat Berea. Pada waktu Paulus sampai ke sana, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Maka mereka bersama dengan Paulus membuka satu persatu kitab suci itu, meneliti dengan teliti apakah yang diajarkan oleh Paulus itu adalah kebenaran atau tidak. Kalau itu adalah satu kebenaran, maka mereka kemudian menerima apa yang Paulus ajarkan kepada diri mereka. Jadi saya perhatikan ini adalah hal yang penting ya. Pada waktu kita mendengar firman, pada waktu kita mempelajari firman, baik waktu kita mendengar orang mengajar, ataupun pada waktu kita membaca dan merenungkan firman, kita harus bagaimana? Kita harus memperhatikan bagaimana kita mempelajari, mengupas, dan juga memahami keseluruhan daripada firman itu. Karena Yesus sendiri demi untuk menyatakan siapa diri dia, dia kupas tuntas keseluruhan daripada firman Tuhan. Nah, berikutnya saya mau bicara mengenai tadi salib atau anugerah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, waktu kita berjuang mentaati Tuhan dengan mendekati diri kita kepada Tuhan. Tadi saya bilang, apakah pendekatan kita kepada firman itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita dewasa dalam iman? Saya percaya Tuhan menggunakan firman sebagai sarana untuk mendewasakan kita. Tetapi di sisi lain kita juga harus mengerti tanpa kasih karunia dari Tuhan, maka firman itu tidak mungkin akan hidup di dalam diri kita. Tanpa kasih karunia dari Tuhan, kita tidak mungkin merendahkan diri kita untuk melihat pada pekerjaan Kristus di dalam menebus hidup kita. Tanpa kasih karunia dari Tuhan, yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang kembali kepada usaha kita, kekuatan diri kita untuk bisa membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang Farisi, orang-orang yang hanya menuntut, orang-orang yang berpikir bahwa kita adalah orang yang ada di dalam anugerah, tetapi sebenarnya kita tidak punya relasi. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Kehidupan relasi kita dengan Tuhan itu adalah Paulus gambarkan seperti pasangan suami istri. Jadi saya mau gunakan relasi suami istri di sini. Bapak Ibu nikah kan, yang sebagian besar punya sertifikat nikah, pasti punya ya. Mohon tanya, apakah itu berarti Bapak Ibu sudah menikah? Sudah belum?
Kenapa saya tanya kayak gini? Karena begini ya, kita kadang masuk ke dalam pernikahan dengan adanya sertifikat. Kita merasa diri kita sudah menikah dengan pasangan kita. Tetapi di dalam relasi kita dengan pasangan kita, nggak ada harmoninya sama sekali. Lalu, yang kedua, kita punya saudara kan. Kadang-kadang terus terang saya cukup sedih. Saya pernah ada satu kasus dapat kabar. Ada orang yang punya saudara sama-sama Kristen. Demi harta dia bisa nipu saudaranya sendiri, caplok seluruh hartanya seperti itu. Punya saudara, punya relasi seperti itu. Tapi apakah dia betul-betul memiliki relasi persaudaraan dalam kehidupan dia? Jawabnya tidak kan. Nah, waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu harus mengerti, ada kecondongan, diri kita itu adalah orang berdosa walaupun sudah ditebus oleh Kristus. Dan dosa itu membuat kita ketika kita mengikut Tuhan, kita bisa menjadi orang yang tidak memandang kepada salib, tapi kita berpikir kita adalah orang yang baik dan benar. Itu sebenarnya tadi saya katakan, pada waktu kita melihat kepada firman, firman itu penting. Tapi kalau kita hanya melihat kepada firman saja, tanpa melihat kepada salib dan kasih karunia dari Kristus, kita pikir kita akan menjadi orang yang bisa menuntut kebenaran itu dan hidup dalam kebenaran itu. Tetapi efeknya adalah kita sebenarnya nggak punya relasi dengan Tuhan Allah sendiri atau Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah, itu masalah. Mungkin saya pakai bahasa yang sederhana saja ya. Pada waktu kita hidup di dalam dunia ini dengan tubuh daging, kita punya kecondongan, kita bisa menipu diri. Kita pikir kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang setia kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak setia kepada Tuhan dan kita tidak baik kepada Tuhan karena apa? Kita tidak mengandalkan ketaatan kita dan kehidupan yang kudus yang kita lakukan karena kita bersandar kepada salib Kristus. Tetapi kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk mengusahakan kebaikan itu. Itu yang menjadi masalah. Kenapa orang Kristen kadang-kadang frustasi dalam hidup ini? Kenapa orang-orang Kristen sering menghakimi dan menuntut? Kenapa orang-orang Kristen ketika bilang percaya kepada Tuhan, relasi suami istrinya tidak baik dan dia hanya menuntut di dalam keluarga? Kenapa di dalam kehidupannya tidak ada kasih, tidak ada atau kasih karunia, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada pengorbanan, tidak ada refleksi diri. Yang ada adalah saya benar, engkau salah, engkau harus berubah sesuai dengan apa yang saya inginkan seperti itu. Kenapa di dalam relasi keluarga kita begitu egois sekali, tidak mementingkan saudara, tidak rela untuk berkorban demi kepentingan saudara. Padahal kita mengatakan diri kita Kristen, kita baik. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Penyebabnya adalah karena kita tidak memandang kepada salib. Kita tidak mengerti kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah bahas tentang buku bagaimana orang berubah tidak? Pernah ya? Di situ menarik sekali buku itu membahas. Mungkin kalau yang belum baca silakan membaca buku itu. Memang agak ribet, tetapi saya kira kalau kita bisa mengertinya, itu akan membuat kita bisa lebih merefleksikan diri dan bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, buku itu membahas poin kayak gini. Kenapa orang Kristen selama berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan, tetapi hidupnya suka clash sama orang lain, hidupnya merasa tertekan, hidup dalam keluarga penuh dengan ketegangan seperti itu. Padahal dia di dalam gereja punya jabatan penting dan kadangkala masih bisa mengalami kekecewaan yang besar yang membuat dia ingin mundur dari pelayanan dan betul-betul ada di dalam kemarahan yang besar. Selama bertahun-tahun gak pernah berubah seperti itu. Nah, buku itu membahas karena mungkin kita salah di dalam melihat diri kita di hadapan Tuhan, salah mengerti kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara mengenai hidup di dalam kehidupan Kristen yang sejati, apa yang kita harus lakukan?
Pertama, berjuang sungguh-sungguh. Berusaha dengan sekuat tenaga kita. Tetapi yang kedua, kita juga harus mengerti bahwa kita melihat kepada salib Kristus dan juga kebenaran Kristus dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah bukan hanya salib Kristus dan kebenaran Kristus saja yang harus kita lihat. Kita juga harus melihat kepada kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih karunia itu kita tidak mungkin akan bertumbuh di dalam kedewasaan. Yang ada hanyalah besar kepala saja. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pada waktu kita ingin hidup dalam kesucian, ingat baik-baik. Kita bukan orang yang suci 100%, orang yang sudah kudus tanpa dosa. Kita adalah orang yang masih berdosa, yang mendapatkan kasih karunia penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hal yang keempat yang kita perlu perhatikan adalah waspada, berjaga-jaga. Tadi saya sudah sebutkan semua dalam bentuk contoh-contoh di awal ya. Tapi ini dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Kita harus waspada. Dan pada waktu kita bicara waspada, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh Petrus. Petrus adalah seorang yang begitu mungkin bisa katakan sombong. Karena dia merasa dia begitu mampu di dalam mentaati Tuhan. Dengan cara bagaimana? Pada waktu Yesus berkata, tahu tidak, kalian akan cerai-berai pada waktu anak manusia ditangkap atau saya ditangkap. Tapi Petrus maju ke depan, katanya, aku tidak akan menyangkal engkau, aku akan mati bagi engkau walaupun semua yang lain lari meninggalkan engkau. Hebat ya. Tapi begitu dia bertemu dengan hamba perempuan yang ada di rumah dari imam besar pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu bandingkan dari Injil yang lain dengan Injil Yohanes, ada perbedaan yang menarik. Injil yang lain sepertinya menuduh, engkau pasti murid dari Yesus Kristus. Tapi di dalam Injil Yohanes itu bentuknya pertanyaan. Kalau enggak salah, engkau salah satu murid dari Yesus Kristus ya. Intinya seperti itu. Dan kenapa ditanya seperti itu? Ada yang menafsirkan, tujuan perempuan ini sebenarnya bukan menghakimi, bukan menuduh, bukan ingin membuat Petrus itu ditangkap seperti itu. Tetapi sepertinya dia ingin menjalin komunikasi dengan Petrus. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengajukan pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Karena Bapak Ibu ingat gak, waktu Petrus datang ke rumah imam besar itu dia bersama siapa? Rasul Yohanes. Rasul Yohanes juga salah satu murid dari Yesus Kristus. Dan dia bisa masuk ke halaman imam besar, masuk dan bahkan minta izin untuk Petrus bisa masuk bersama-sama dengan dia ke dalam halaman imam besar. Berarti orang-orang itu tahu paling tidak Yohanes juga adalah pengikut Yesus dan Petrus adalah teman Yohanes. Dan ketika hamba perempuan ini bertanya kepada Petrus, kalau nggak salah engkau ya juga salah seorang dari murid itu. Nah, penafsir ini mengatakan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mau membangun komunikasi dengan Petrus. Pada waktu perempuan ini ingin membangun komunikasi dengan Petrus, yang terjadi adalah Petrus kemudian mulai mengutuk atau mulai menyangkali Yesus dan akhirnya mengutuk Yesus. Dia lakukan itu 3 kali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Petrus merasa dirinya kuat, dirinya mampu, dirinya bisa tetap hidup sampai mati bagi Yesus Kristus. Tapi realita gak sampai 3 jam dia sudah menyangkali Yesus 3 kali. Sebabnya karena apa? Karena dia tidak berjaga-jaga seperti yang Yesus minta. Dia tidak berdoa, dia merasa dirinya hebat. Dia mengukur kehebatan dirinya dari dirinya sendiri. Itu berharga tidak? Saya lihat Alkitab bilang tidak. Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi orang yang menilai diri kita dari sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan berkata kita baik, baru kita baik. Kalau Tuhan berkata kita benar, kita benar. Kalau Tuhan berkata kita setia, kita setia. Tapi kalau Tuhan berkata kita tidak setia, kita ngomong kita setia, ada gunanya enggak? Kalau Tuhan berkata kita tidak benar, kita ngomong saya yang benar, ada gunanya enggak? Saya kira itu enggak ada gunanya. Jadi itu sebabnya di bagian terakhir ini berkata, sebagai orang Kristen sejati kita selalu harus berjaga-jaga. Jangan biarkan iblis atau berikan iblis kesempatan untuk mencobai kita
dan membuat kita jatuh. Karena apa? Bukan karena iblisnya yang lihai mungkin, tetapi karena kita terlalu sombong dan terlalu merasa diri kita kuat tanpa perlu mendekatkan diri kepada Kristus dan bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa sekali lagi untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu, untuk satu kehidupan yang dituntut oleh Tuhan dalam hidup kami sebagai orang Kristen yang sejati dan hal-hal yang perlu kami perhatikan. Tolong kami ya Tuhan, tidak menjadi orang Kristen yang malas, tidak menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa kami cukup menuntut pengetahuan saja, tapi kami juga boleh berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga kekudusan kami, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap berjaga-jaga, mendekatkan diri kepada kebenaran firman, berpegang teguh pada firman dan memandang kepada salib Kristus. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli.